Selamat datang di Kalasela ID. Pada 10 Juni 2024, Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto diperiksa oleh KPK. Pemeriksaan ini memicu spekulasi dan kecurigaan di masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini bagian dari upaya untuk mengungkap keberadaan Harun Masiku atau hanya sebuah sandiwara politik saja? Mari kita bahas bersama-sama dalam video kali ini. KPK memeriksa Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024. Pemeriksaan ini disebut untuk mengonfirmasi temuan terbaru penyidik soal keberadaan Harun Masiku. Ia adalah politikus PDIP yang menjadi tersangka kasus suap pemilihan anggota DPR yang berhasil melarikan diri sejak Januari 2020. Hingga kini, keberadaannya masih menjadi misteri besar. KPK terus berupaya mencari Harun. Namun hingga saat ini, hasilnya masih nihil. Hal ini memicu keraguan publik terhadap keseriusan KPK dalam menangani kasus ini. Banyak spekulasi beredar mengenai di mana Harun bersembunyi. Apakah dia berada di luar negeri? Atau mungkin di tempat yang sangat dekat namun tak terduga? Harun Masiku dan Hasto Kristianto merupakan politikus PDIP. Mereka terlibat dalam kontroversi terkait pergantian caleg di Dapil Sumatera Selatan. Keterkaitan mereka bermula ketika caleg PDIP Dapil Sumatera Selatan, yaitu Nazarudin Keimas, meninggal dunia. Lalu KPU memutuskan untuk mengalihkan suaranya ke caleg lain, yaitu Rizky Aprilia, karena suara mayoritas di dapil tersebut. Namun, dalam rapat pleno PDIP, Harun ditetapkan sebagai pengganti terpilih. Hasto, selaku Sekjen PDIP, meminta bantuan untuk mengganti keputusan KPU. Namun, upaya itu gagal. Saiful Bahri, selaku orang kepercayaan Hasto, meminta tolong Agustinus Tio untuk menyampaikan kepada Wahyu Setiawan, selaku anggota KPU, yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu, agar mengupayakan persetujuan penggantian dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Mereka diduga terlibat dalam upaya mempengaruhi KPU dengan memberikan uang. Lalu, Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU diduga meminta uang besar untuk menggolkan penggantian caleg. KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada 8 Januari 2020. Namun, dalam OTT tersebut, Harun berhasil melarikan diri dan belum tertangkap hingga kini. Sejumlah pegiat anti korupsi ragu, KPK serius menangkap Harun Masiku yang sudah 4 tahun masuk dalam daftar pencarian orang. Menurut mantan penyidik KPK, Praswat Nugraha, ia menyebut pemeriksaan Hasto hanya sebagai sandiwara atau gimmick. Menurutnya, jika KPK serius melakukan penangkapan kepada Harun Masiku, KPK bisa saja melakukannya dengan cepat karena memiliki fasilitas yang disediakan oleh negara. Sebaliknya, KPK mengklaim tidak berhenti mencari Harun Masiku. Juru bicara KPK, yaitu Ali Fikri, membantah bahwa pencarian dan penyelidikan semakin gencar hanya karena masa jabatan pimpinan KPK akan habis. Ia menegaskan bahwa sejak awal KPK berkomitmen untuk memburu dan menangkap Harun Masiku. Penyidikan perkara yang kembali gencar dengan memeriksa sejumlah saksi dilakukan lantaran pihaknya mendapatkan informasi baru. Dari pemeriksaan Hasto, tim penyidik memutuskan untuk menyita handphone hingga buku catatan milik Hasto. Merasa keberatan, Hasto mengaku sempat berdebat dengan pihak penyidik KPK. Menurut pihak KPK, penyitaan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan disertai dengan surat perintah penyitaan. Tetapi, pihak Hasto merasa keberatan karena dianggap tak sesuai dengan prosedur. Hasto kemudian mengadukan penyidik yang bersangkutan ke Dewan Pengawas. Dia juga menggugat ke pra-pengadilan. Setelah pemeriksaan tersebut, pada 11 Juni 2024, Wakil Ketua KPK, yaitu Alexander Marwata, mengklaim sudah mengetahui posisi Harun Masiku dan akan menangkapnya dalam kurun waktu 1 minggu. KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka korupsi di KPU pada 9 Januari 2020. Namun, keberadaannya tidak diketahui. Pada 13 Januari 2020, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengonfirmasi bahwa Harun pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020. Dia masuk daftar pencarian orang atau DPO dan Interpol diminta untuk memulangkannya. Pada 22 Januari 2020, Harun kembali ke Indonesia. Dan pada Agustus 2023, Polri menyatakan bahwa Harun masih berada di Indonesia. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa baru diperiksa lagi sekarang? Apakah ini murni penyidikan karena ada informasi baru? Ataukah ada kepentingan politik dalam pemeriksaan tersebut? Kasus ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas KPK dan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah KPK bisa menepati janjinya untuk menangkap Harun Masiku dalam kurun waktu 1 minggu ke depan? Terima kasih telah menonton video ini. Berikan komentarmu di bawah ya.